Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke rumusan masalah. Nah, ini, juga bagian yang paling penting ya, setelah tadi kita sudah menentukan topik atau menentukan tema atau topik yang telah kita minati ya, kemudian teman-teman juga sudah membuat, atau menetapkan masalah penelitiannya itu apa, kemudian selanjutnya adalah membuat perumusan masalah. Nah, sebelum kita bahas, lebih teknis gitu ya, terkait dengan gimana sih cara bikin perumusan masalah, gimana atau nyusun pertanyaan penelitian gitu ya. Kita bahas secara teori dulu ya, biar teman-teman punya pondasinya, punya, bekal yang kuat gitu ya, untuk bisa menjawab pertanyaan, sebenarnya apa sih rumusan masalah. Nah, kalau kita lihat definisinya nih dari, buku yang telah saya baca ya, saya rangkum bahwa perumusan masalah itu adalah ada yang menyebutnya perumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian, yang merupakan tahap akhir dari penemuan, setelah memilih bidang, dan pokok masalah yang diteliti. Nah, kemudian rumusan masalah penelitian yang baik itu tidak ambigu dan harus jelas, gitu ya. Perumusan masalah sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas, gitu ya, hubungan antara 2 variabel atau lebih gitu ya, dalam suatu masalah penelitian. Kemudian rumusan masalah dapat berupa ya, beberapa pertanyaan, lebih dari satu pertanyaan. Jadi ada yang mengartikan, rumusan masalah itu adalah sebuah pertanyaan penelitian gitu ya. Tapi ada beberapa referensi juga, yang menyatakan bahwa rumusan masalah itu sebagai, batasan masalah. Jadi, nanti batasan masalah untuk, membuat ruang lingkup yang lebih spesifik lagi gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini beberapa definisi dari buku ya. Prof. Sugiono tahun 2022 ya, maaf. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan, penelitian, atau research question di mana rumusan masalah ini yang akan kita cari jawabannya melalui sebuah pengumpulan data, gitu ya. Jadi memang harus spesifik, harus jelas, harus terlihat variabel apa yang dicari dalam masalah penelitian tersebut. Kenapa? Karena dia yang akan kita cari jawabannya. Lewat apa? Lewat pengumpulan data, gitu ya. Kemudian kalau menurut bukunya Bapak Utama dan Mahadewi tahun 2012, bahwa rumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang akan kita teliti. Jadi, apa ya namanya, dengan adanya rumusan masalah itu, sebenarnya kita sudah melakukan identifikasi masalah dan melakukan pembatasan terhadap suatu masalah. Jadi, kalau di bab satu itu kan di latar belakang teman-teman sudah nyebutin kan berbagai macam, identifikasi dan lain sebagainya. Kemudian dari identifikasi itu teman-teman lakukan pembatasannya seperti apa. Nah, di rumusan masalah ini adalah berupa jabarannya ya dari identifikasi dan dari batasan masalah yang, bentuknya adalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pokoknya intinya rumusan masalah itu adalah research question-nya gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah rumusan masalah, itu kita harus bisa membedakan dulu, ini rumusan masalahnya kuantitatif apa kualitatif. Jadi teman-teman juga harus sudah, eee, memposisikan diri dari tema kalian yang sudah kalian miliki, kemudian masalah penelitiannya juga sudah kalian cari, dan teman-teman juga harus bisa, apa namanya, menetapkan tujuan penelitian itu apa. Sehingga rumusan masalahnya juga akan related dengan tujuan penelitian kalian atau, apa namanya, sesuai dengan jenis penelitian yang kalian, apa namanya, yang kalian minati gitu ya. Oke, jadi rumusan masalah ini dibagi menjadi 2 ya, kuantitatif sama kualitatif. Nah, untuk rumusan masalah kuantitatif ini, kalau berdasarkan
explanation gitu ya, itu kan dibagi menjadi 3 ya, masih ingat ya, yang pertama deskriptif, yang kedua asosiatif, yang ketiga adalah komparatif. Nah, kalau kalian penelitiannya itu di level deskriptif ya, kalau dilihat dari judulnya, kalian mengarah ke deskriptif, maka rumusan masalah kuantitatifnya juga harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang deskriptif. Apa sih itu rumusan masalah deskriptif? Yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabelnya, baik itu mandiri, sendiri, atau banyak variabel. Jadi variabelnya itu tidak dilakukan perbandingan atau tidak dilakukan hubungan. Nah, makanya disebut juga dengan penelitian deskriptif. Intinya kalau penelitian deskriptif itu dia menggambarkan semua variabel-variabel tanpa harus membandingkan, tanpa harus menghubungkan, gitu ya. Makanya penelitian deskriptif itu penelitian yang paling gampang, gitu ya. Nah, kemudian contohnya apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Seberapa baik kinerja karyawan pada hotel di Provinsi Jawa Tengah? Coba kita lihat di sini ada variabelnya adalah kinerja. Oke. Kemudian yang kedua contohnya apa? Seberapa tinggi kualitas pelayanan rumah makan dan keuntungan yang diperoleh pada rumah makan di Kabupaten Banyumas. Nah, di sini ada 2 variabel, teman-teman, yaitu variabel pelayanan dan variabel keuntungan. Jadi, rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya bisa seperti ini ya, teman-teman, untuk, rumusan masalah di bidang kuantitatif jenis penelitian yang deskriptif. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, gimana caranya untuk bikin rumusan masalah yang komparatif. Jadi kalau kalian lihat, judul kalian itu lebih kepada perbandingan judulnya ya, maka teman-teman, penelitiannya adalah penelitian komparatif gitu ya. Jadi teman-teman membuat rumusan masalahnya juga rumusan masalah yang komparatif. Definisinya apa sih? Definisi dari rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau waktunya yang berbeda. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah ini. Apakah Adakah perbedaan produktivitas kerja antara sebelum dan setelah COVID-19 pada pegawai hotel di daerah X? Nah, di sini ada yang saya tebali itu produktivitas kerja adalah variabel, tetapi memiliki waktu yang berbeda setelah COVID dan sebelum COVID. Jadi ada perbedaan antara sebelum dan setelah COVID, tetapi variabelnya satu aja. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Nah, di sini ada 2 variabel, kemampuan dan disiplin kerja, dan 2 sampel, yaitu di pegawai swasta sama pegawai di perusahaan asing. Nah, itu adalah contoh cara ngebuat rumusan masalah yang judul penelitiannya adalah yang komparatif. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, untuk rumusan masalah asosiatif itu kita lihat dari definisinya. Asosiatif, kalian masih ingat ya, sebuah rumusan masalah yang penelitiannya itu yang bersifat menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa asosiatif itu pasti ada turunannya ya, ada bentuk-bentuknya, ada yang sifatnya simetris, ada yang sifatnya interaktif, dan ada yang sifatnya itu kausal. Nah, kalau kita lihat di hubungan yang simetris, simetris itu adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya itu bersamaan. Contohnya apa? Adakah hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran? Jadi,
tidak saling mempengaruhi gitu ya, apakah tinggi badan mempengaruhi prestasi ataukah, eee, prestasi yang berhubungan dengan tinggi badan. Jadi kedua variabel ini datangnya itu bersamaan. Nah, berarti itu adalah masalah rumusan masalah asosiatif yang hubungannya adalah simetris. Kemudian yang kedua, hubungan interaktif, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Tidak diketahui mana variabel dependen, mana variabel independen. Jadi apakah motivasi yang mempengaruhi yang memiliki hubungan prestasi ataukah prestasi yang mempengaruhi motivasi. Jadi, dua-duanya itu interaktif gitu ya, tidak diketahui mana yang mempengaruhi, mana yang tidak mempengaruhi, seperti itu. Nah, itu adalah rumusan masalah asosiatif dengan hubungan interaktif. Nah, yang terakhir adalah hubungan kausal, adalah hubungan sebab akibat. Ada variabel independen yang, mempengaruhi dan dependen yang dipengaruhi, gitu ya. Contohnya, seberapa besar pengaruh tata ruang kamar terhadap kepuasan layanan konsumen? Contoh judul penelitiannya adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan tata ruang terhadap efisiensi kerja di Departemen X. Nah, kalau kita lihat dari judul ini ada dua variabel X, yaitu dua variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan dan tata ruang kantor, dan ada satu variabel terikat atau dependen, yaitu efisiensi kerja. Jadi ini ada sebab akibat yang diketahui. Jadi gaya kepemimpinan dan tata ruang itu berpengaruh terhadap efisiensi kerja di Departemen X, seperti itu. Jadi kan harus mengetahui dulu, sebenarnya kalian itu mau nelitinya itu apakah perbandingan atau cuman menggambarkan atau deskriptif atau kalian mencari hubungan. Nah, kalau kalian udah tahu, udah menetapkan seperti apa, kemudian baru kalian ngebuat rumusan masalah itu lebih gampang gitu ya. Seperti itu, kita lanjut. Lalu gimana sih cara ngebuat rumusan masalah kualitatif? Nah, ini juga sama berdasarkan eksplanasi kan dibagi menjadi 3 tadi ya. Apakah deskriptif, apakah komparatif, apakah asosiatif. Bedanya adalah kalau kuantitatif tadi ya, apa namanya, nanti dilihat dari jawaban di bab 4 ya, itu pasti menggunakan statistika. Tapi kalau misalnya di kualitatif itu rumusan masalahnya, nanti di bagian bab 4-nya itu tidak ada, numerik, tidak ada angka-angka gitu ya. Hanya, berupa narasi penjelasan yang lebih mendalam. Nah, rumusan masalah kualitatif yang pertama deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam, gitu ya. Dia benar-benar mengeksplor, memotret gitu ya, sesuatu yang akan diteliti. Nah ini secara luas dan mendalam, berbeda dengan masalah penelitian kuantitatif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah asosiatif. Adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi, menghubungkan antara, sesuatu hal gitu ya, ada sesuatu yang dihubungkan intinya gitu. Kalau rumus masalah komparatif, ya udah dari kata compare, berarti kita membandingkan antara konteks sosial satu dengan konteks sosial yang lainnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh masalah penelitian yang deskriptif. Contohnya apa sih? Contoh deskriptif ya untuk rumusan kualitatif. Apakah pemahaman orang-orang yang ada dalam organisasi itu tentang arti dan makna manajemen? Jadi nanti itu kan lebih ke deskriptif ya, secara eksploratif, teliti, mendalam, dan luas. Ditanyakanlah pemahaman orang-orang ya terkait dengan organisasi, terkait dengan apa sih manajemen. Mungkin yang ditanya adalah dari berbagai responden, misalnya dari
manajernya sampai ke level terendah gitu ya, ditanyakan sebenarnya apa sih arti manajemen gitu. Nanti di situ akan menemukan pola-polanya gitu ya, dan akan mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih mendalam. Kemudian contoh masalah komparatif. Apakah kinerja organisasi tersebut berbeda dengan organisasi lain yang sejenis gitu ya. Jadi untuk mengetahui perbedaan organisasi. Nah, perbedaan berarti ini adalah masalah yang komparatif. Kemudian selanjutnya masalah asosiatif. Bagaimanakah model koordinasi kepemimpinan, supervisi yang dijalankan dalam organisasi tersebut? Jadi ini, untuk melihat hubungan ya, model koordinasinya seperti apa hubungannya untuk yang kepemimpinan, untuk yang supervisi, kemudian, ini contoh masalah deskriptif lagi, bagaimana sih iklim kerja atau suasana kerja yang ada di organisasi tersebut, gitu ya. Kita lanjut. Kemudian ini adalah kesalahan umum dalam rumusan masalah. Jadi perlu kita waspadai kadang dalam menuliskan rumusan masalah itu terjadi kesalahan-kesalahan. Lalu apa aja sih kesalahan-kesalahannya? Yang pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Jadi teman-teman harus udah jelas dulu tujuan penelitiannya itu apa gitu ya. Kemudian peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk terlalu umum dan ambigu. Jadi jangan sampai penelitian yang kalian buat itu terlalu umum, jadi harus spesifik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalian harus banyak membaca, menelaah gitu ya, penelitian-penelitian yang sejenis yang telah dilakukan, gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh keterkaitan antara area, topik penelitian, dan masalah penelitiannya. Ini untuk mempermudah teman-teman pemahaman terkait dengan materi hari ini. Misalnya, kalian sudah menentukan area penelitiannya adalah di bidang pemasaran. Kemudian topiknya, jadi topik itu lebih spesifik lagi ya, kalau area kan lebih luas gitu ya, mengkerucut lagi ke topiknya. Topiknya adalah misalnya ke iklan dan harga, hubungannya dengan tingkat hunian kamar. Fenomenanya apa sih yang terjadi gitu ya, apa sih masalahnya gitu ya, terjadinya penurunan tingkat hunian kamar, padahal itu sudah ada promosi, iklan, dan harga gitu ya. Kemudian keinginan tahuan atau kepenasaran kita apa gitu ya, muncul apakah ada hubungan antara iklan dan harga dengan tingkat hunian kamar di hotel tersebut. Jadi kemudian teman-teman akan menemukan masalah penelitiannya itu apa, itu bagaimana sih hubungan antara iklan dan harga dengan tingkat hunian kamar di hotel X, gitu ya. Ini contoh, rumusan masalah penelitian gitu ya, kalau kita lihat dari, apa namanya, area penelitian di bidang pemasaran, gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang sistematika pembuatan latar belakang masalah. Oke, di video selanjutnya. Terima kasih.